Sahabat waktu luang, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini mari temani saya panen daun sawi. Daun sawi ini adalah jenis tanaman yang sangat mudah tumbuh dan panennya juga cepat. Jadi bagi kalian para pemula yang pengen coba-coba menanam, ini pilihan jenis tanaman yang bisa direkomendasikan bagi para pemula ya, supaya kalian bisa cepat merasakan hasil panen. Nah, setelah saya petik sawi, saya juga mau petik cabai. Tadi saya sudah petik kencur, tapi tidak sempat di video. Oke, lanjut saya cuci sawinya. Saya pakai sayurannya nggak banyak. Saya mau buat apa ya kira-kira? Oke, ini sudah ada bahannya. Ada bawang putih sebanyak 150 gram. Kemudian kencur juga sama 150 gram. Dan saya tambahkan kemiri 4 buah. Lalu saya tambahkan cabai. Nah, cabai ini opsional ya. Kalian bisa pakai banyak atau sedikitnya, tergantung selera. Saya tambahkan setengah gelas minyak goreng. Dan juga saya blender. Jadi zaman sekarang itu praktis. Kita nggak perlu capek-capek ulek-ulek. Kita bisa blender aja langsung sampai dia halus. Nah, kalau sudah halus, kita bisa tumis hingga matang. Pastikan kita gunakan api sedang supaya tidak cepat gosong ya. Dan kalian harus sering mengaduknya. Saya buat bumbu sebanyak ini bukan berarti mau langsung sekaligus dipakai. Enggak ya, sebagian bumbunya kita bisa sisihkan di tempat yang aman supaya pada saat kita mau pakai, kita tidak perlu repot-repot mengolah dari awal. Terlebih sekarang sudah mulai musim hujan ya. Kayaknya buat seblak itu bisa menjadi salah satu pilihan makanan pada saat kita lagi santai dan pingin cemilan yang agak berat. Ini saya tambahkan sedikit garam. Selain penambah rasa, garam ini saya gunakan sebagai bahan pengawet juga. Nah, kalau sudah matang, kita bisa sisihkan ke dalam jar atau toples kaca. Ini bisa awet sampai 2 bulan loh di kulkas ya. Karena ini memang sudah matang bumbunya. Nah, kita bisa masukkan. Nanti kita masukkan ke dalam lemari pendingin pada saat sudah tidak ada suhu panasnya ya. Jadi jangan panas-panas sudah kita masukin ke dalam kulkas. Itu bisa membuat cepat basi dan juga membuat kulkasnya rusak. Jadi kita diamkan dulu hingga suhu panasnya hilang. Nah, kalau sudah banyak kita sisihkan yang mau kita pakai untuk dimasak sekarang. Jadi next kalau mau masak kita tinggal pakai aja bumbu yang tadi. Ini bahan-bahannya sawi dan aneka mie, kerupuk dan juga makaroni. Kita beri air panas dulu. Saya pakai air panas biar cepet ya. Nah, terus saya tambahkan telur. Jadi identiknya seblak itu, kalau nggak salah dulu saya pertama kali makan itu di Bandung. Jadi memang telurnya itu bukan ditumis ya. Kalau di tukang nasi goreng itu kan telurnya ditumis. Nah, ini tuh telurnya dimasukkan kayak kita bikin Indomie gitu loh. Jadi ada airnya baru kita tuang telurnya.
Nah, ini jenis seblak yang varian istimewa ya, karena kita banyak masukin jenis aneka makanan yang ya sesuai selera kita aja. Pada intinya seblak ini kalian bisa tambahkan ceker, bisa tambahkan jenis makanan-makanan kesukaan kalian yang lain. Lalu kita masukkan jenis bahan-bahan yang lebih empuk. Jadi jangan dimasukin bersamaan supaya tidak hancur. Pakai mie lebih enak ya. Pakai mie, kerupuk. Dan khasnya seblak itu yang pasti kerupuk. Tapi ada loh orang yang nggak suka seblaknya pakai kerupuk. Jadi pakai apa dong? Nah, kalau misalnya kalian pakai cabenya lebih banyak, pasti warnanya akan lebih pekat ya, lebih merah lagi. Nah, kita tambahkan penyedap rasa. Di sini saya pakai garam. Ini saya buat cukup banyak. Jadi garamnya kita pakai hampir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya setengah sendok makan. Kita tidak perlu tambahkan sejenis lada atau bumbu-bumbu perasa lain karena seblak ini sudah menggunakan kencur. Itu sudah sebagai penyedap dan juga rasa yang autentik pada jenis seblak. Kita aduk-aduk sedikit hingga dia matang. Jangan lupa dicobain ya, supaya rasanya itu pas. Nah, ini sawi yang tadi kita petik di kebun. Jadi kita tuh pakai bahan kebun tadi, ada kencur, cabai, dan juga sawi. Untuk bahan-bahan masakannya nanti saya akan catat di deskripsi ya. Sambil tunggu seblaknya matang, kalian bisa sambil like, komen, dan juga subscribe. Saya tambahkan untuk aroma, di sini ada daun bawang. Sebenarnya di kebun juga ada daun bawang, tapi karena belum terlalu besar, jadi saya pakai daun bawang yang ada di kulkas. Nggak ada di kebun, tapi di kulkas ada, ya boleh lah ya kita pakai untuk masak. Saya juga tambahkan kecap sedikit. Ini juga pilihan ya, kalau kalian mau pakai kecap atau tidak. Tapi saya selalu pakai kecap setiap kali membuat seblak. Ini membuat ada sedikit rasa manis, tapi tidak terlalu pekat dan menambah warna. Jadi karena cabenya saya tidak terlalu suka pedas, jadi untuk menambah warna supaya lebih pekat itu kita bisa tambahkan sedikit kecap. Oke, ini sudah mulai matang. Kita bisa angkat. Saya angkat dari mie-nya dulu, dumpling cheese, cikuak. Nah, semuanya saya angkat sedikit-sedikit.
untuk disajikan. Sebaiknya seblak ini dimakan pada saat hangat ya, supaya kuahnya tidak meresap ke bahan-bahan makanan. Oke, inilah seblak. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih. Sukses selalu.